Hai, halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi bersama saya Asti Family. Hari ini teman-teman, iya, mohon maaf ya, sudah berapa lama, sudah berapa bulan saya tidak bikin video karena lagi sibuk, teman-teman, sibuk, banyak kesibukan sekali untuk mengurus si buncis ini. Dan pada hari ini saya bikin video itu setelah kita hari ini panen ketiga. Hari ini kita panen ketiga. Yang kedua, pertama kemarin saya tidak bikin video, mohon maaf ya, karena ya terlalu sibuk, jadi tidak ada waktu untuk bikin video. Dan hari ini saya mau kasih tunjuk ke teman-teman tentang panen buncis. Oke, kita panen pertanaman teman-teman, jadi setengah mati dan cuman berdua seperti biasanya. Ikutin terus. Bye. Nah, hari ini saya mau kasih tahu ke teman-teman cara kita panen buncis ya teman-teman. Nah, ini salah satu perlakuan 8 ya teman, ini pada 8 ulangan 2 tanaman 1. Nah, di dalam kantong ini ada 3 kantong ya teman-teman, yaitu dimana kantong yang pertama ini untuk tanaman 1, terus yang 2 kantong di dalam itu untuk tanaman yang kedua dan ketiga. Tanaman yang pertama itu tadi, tanaman yang pertama ada nih teman-teman ya, ada nih sampelnya, ini nih petak 1 tanaman 1. Nah, tapi buahnya tadi itu polongnya cuma 2 teman-teman, memang polongnya cuma 2, sedikit polongnya. Nah, setelah kita panen tanaman yang kedua, yang pertama, kita masukkan ke dalam kantong ini, tanaman 1. Terus yang berikutnya kita lihat tanaman yang kedua. Tanaman kedua ini buahnya sudah sangat berkurang teman-teman, karena waktu itu yang pas panen pertama itu saya sudah panen banyak sekali, dan hari ini panen kedua. Panen kedua ini labelnya petak 1 tanaman 2 tadi itu. Nah, setelah saya panen polongnya yang tanaman kedua, dan saya akan memasukkannya di sini, dan ini ada polongnya di dalam ini teman-teman. Nah, begitulah cara kami memanen tanaman sampel dan cara memisahkannya di dalam kantong plastik ini. Memang setengah mati ya teman-teman. Untung polongnya itu tidak terlalu banyak teman-teman, karena panennya bertahap-tahap, tidak satu kali panen. Di panen pertama, kedua, ketiga, entah sampai kapan nanti masa panennya itu tidak tahu ya. Jadi kita ikuti saja. Misalkan kalau masih ada buah ya kita panen, kalau udah tidak ada ya sudah, stop sampai di situ gitu. Ini teman-teman, memang buah polongnya itu kurang banyak, kurang ini ya teman-teman, seperti buncis pada umumnya. Kenapa? Karena memang kita tidak melakukan pemupukan dasar, sehingga buncis ini dia tidak berbuah serempak, terus dia punya polong juga tidak terlalu banyak ya, lumayan lah seperti begini. Ini teman-teman, ini dia buncis-buncisnya. Emang ini sudah panen ketiga, jadi kurang syarat buahnya ya. Ini masih lumayan ini, tapi ini yang lainnya sudah pada mau kering, jadi yang kering kita jadikan benih. Dan karena kita terlalu sibuk untuk panen, terus untuk mengurus lain-lainnya itu teman-teman, kita lupa, ini bukan lupa, tidak ada waktu untuk membersihkan ini nih rumput-rumput. Nanti kalau ada waktu baru kita bersihkannya lagi. Banyak sekali teman-teman. Jadi tanaman sampel, tanaman contoh yang kita ambil itu dari 3 ulangan ini sebanyak 90 tanaman teman, semuanya total semuanya itu 90 tanaman.
yang kita amati itu setiap 2 minggu sekali. Tapi ini untuk pengamatannya sudah selesai, tinggal untuk hasilnya yaitu kita panen. Dan setelah kita panen itu kita akan menghitung ya teman-teman, menghitung jumlah polong begini per tanaman. Ini per tanaman ini ada berapa polong gitu. Misalkan ini 2, 4, tambah ini lagi 7, gitu-gitu sampai hujan kakak, sampai seterusnya. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya bobot klaster. Bobot klaster yaitu kita setelah kita panen kan potong dari sininya. Itu bobot klaster, kita potong dari sini, kemudian kita bawa ke entah di lab atau di rumah, kemudian kita timbang bersama klasternya gitu teman. Itu bobot per klaster. Itu per klaster itu dari setiap ini klaster ini nih teman. Jadi kalau misalkan 10 klaster di dalam satu tanaman ya 10 klaster itu yang kita timbang, kita timbang. Kemudian bobot per polong. Bobot per polong itu kita dari misalkan dari klaster ini kita lihat yang paling bagus. Misalkan ini kan paling bagus. Nah, kita ambil ini dan kemudian kita gunting ininya dan kita timbang. Nah, itu bobot polong per klaster. Oke. Begitulah teman-teman nasib anak penelitian. Dan ini kantong-kantong yang tergantung-gantung ini isinya polong buncis teman-teman. Hujan teman-teman, nih lagi hujan, jadi berteduh di bawah ini pohon daun pisang kecil. Ini nih basah, kantong-kantong basah teman-teman. Lihat nih basah di tempat berteduh nih. Dan kakak di sana masih apa ya, masih panen buncis. Mana dia, di mana? Sudah lari ke belakang teman-teman. Masih hujan, kita istirahat dulu, ada angin, masih hujan juga basah. Hujan, tolong kirimkan kakaknya tuh sama teman-teman lagi masih panen. Tuh di sana. Kelihatan enggak ya? Habis bajunya tuh sama dengan warna daun buncis, jadinya tidak kelihatan. Terus gedung yang di sana itu teman-teman itu perpustakaan baru, perpustakaan kampus, sama yang di sana itu perpustakaan kampus Universitas Papua. Kakak di sana, kakak di sana tuh. Di sana tuh lagi panen buncis. Gerimis tapi masih panen teman-teman. Nah, itu dia pekerjaan kami kalau lagi panen.
banyak nih teman-teman, dari ujung sana itu sampai di ujung belakang sana rintisnya. Tapi memang buahnya sudah berkurang, polongnya sudah berkurang. Nah, ini ada polong-polongnya nih. Nah, ini nih ada polong-polongnya. Itu sudah berkurang karena kita kemarin sudah 2 kali panen dan hari ini panen ketiga. Itu dia teman-teman, itu gedung baru di sini. Dan kakak sama berteduh di bawah pohon pisang, bawah daun-daun pisang. Kakak aman? Kayaknya. Dan hujan guys. Jadi kita berteduh dulu. Oke teman-teman, begitu dulu ya teman-teman, soalnya lagi hujan, sudah hujan ini teman-teman. Oke begitu.